Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, guru, saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah aktivitas yang selalu dan wajib dilakukan oleh seorang guru sebelum proses pembelajaran, yaitu menyusun rencana pembelajaran. Sesuai dengan isu yang terhangat tentang kurikulum Merdeka Belajar, di situ pemerintah mengamanahkan bahwa dalam proses pembelajaran diutamakan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Untuk itu dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk mengupas tentang yang pertama, pengertian pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, syarat-syarat pembelajaran berbasis proyek. Dan yang keempat, yang paling utama, yaitu langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, yaitu tentang pengertian pembelajaran berbasis proyek. Dari berbagai macam pendapat para ahli dan literatur, saya mengambil sampel pengertian tentang pembelajaran berbasis proyek. Berdasarkan pengertian dari Kemendikbud tahun 2014, pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek, yang menggunakan kegiatan sebagai inti dari pembelajaran. Siswa melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, kemudian sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Dari pengertian tersebut, maka yang menjadi kata kunci adalah eksplorasi, penilaian, interpretasi, kemudian sintesis, kemudian informasi dan hasil belajar atau produk dari belajar itu sendiri. Marilah kita mencoba untuk memberikan makna pada masing-masing kata kunci sehingga nanti kita akhirnya mempunyai formula pembelajaran berbasis proyek itu yang bagaimana. Yang pertama adalah eksplorasi. Eksplorasi itu kegiatan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman baru dari situasi yang baru. Kemudian yang kedua adalah penilaian. Di dalam proses pembelajaran berbasis proyek, yang dimaksud penilaian di sini adalah penilaian dari peserta didik itu sendiri. Di mana dalam kegiatan pembelajaran berbasis proyek, peserta didik nanti diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan proses, berkaitan dengan tingkat pencapaian kegiatan yang didasarkan pada kriteria yang telah disiapkan. Yang ketiga adalah kata kunci interpretasi. Pengertiannya adalah kemampuan memahami ide yang telah diubah dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk grafik, dalam bentuk tabel, diagram, gambar, atau simbol-simbol yang lain yang berhubungan dengan visual. Kata kunci yang keempat adalah sintesis. Sintesis itu merupakan kegiatan untuk menyatukan atau mengkombinasikan elemen-elemen informasi ke dalam unit-unit informasi yang bertalian dan mengandung arti yang lebih jelas. Kemudian kata kunci berikutnya yang kelima adalah informasi. Di dalam proses pembelajaran berbasis proyek, siswa diharapkan cakap untuk bisa mengambil, mencari informasi sebagai data untuk memecahkan suatu permasalahan. Itu dia bisa memilih, bisa menyusun, dan bisa menyampaikan informasi dalam lingkungannya. Kata kunci yang keenam adalah hasil belajar. Yang dimaksud di dalam
pembelajaran berbasis proyek adalah produk. Produk tidak harus berupa barang atau berupa materi, tapi juga bisa berupa teknik, sebuah cara baru yang bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Berikutnya kita mencoba untuk membahas tentang karakteristik model pembelajaran berbasis proyek. Ada sebuah pernyataan dalam sebuah literatur, pembelajaran berbasis proyek itu punya karakter. Yang pertama, siswa nanti dihadapkan pada permasalahan yang konkret sesuai dengan kondisi kenyataan yang sering dialami di dalam lingkungan kehidupan dia sehari-hari. Kemudian di dalam aktivitas pembelajaran nanti selalu siswa diarahkan untuk mencari solusi. Dan berikutnya, proses pencarian solusi itu di dalam suatu kegiatan yang disebut dengan proyek. Dan proyeknya itu dilakukan secara berkelompok atau kolaborasi dalam sebuah tim. Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia, pengertian pembelajaran berbasis proyek sudah kita bahas. Yang kedua, karakteristik pembelajaran berbasis proyek sudah. Sekarang menginjak yang ketiga, yaitu syarat pembelajaran berbasis proyek. Syarat pembelajaran berbasis proyek yang pertama adalah pendidik harus terampil mengidentifikasi kompetensi dasar yang lebih menekankan pada aspek keterampilan dan pengetahuan pada tingkat penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Misalnya, materi itu mengharapkan agar siswa bisa memodifikasi, bisa mencoba, bisa membuat, bisa menggunakan, bisa mengoperasikan, bisa memproduksi, bisa merekonstruksi, bisa mendemonstrasikan, bisa menciptakan, bisa merancang, dan bisa menguji. Kalau materi-materi nanti menuntut keterampilan semacam itu, menuntut pengetahuan semacam itu, maka materi itu layak untuk diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, materi yang layak untuk diterapkan pembelajaran berbasis proyek adalah materi yang memang dapat menghasilkan sebuah produk. Seperti tadi yang saya terangkan, produk tidak harus berupa barang, benda, tapi bisa berupa sebuah teknik, sebuah cara yang dapat membantu atau memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Syarat yang ketiga adalah materi itu memiliki keterkaitan dengan permasalahan nyata atau kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu guru, saudara yang berbahagia, kita sampai ke pembahasan yang keempat, yaitu langkah-langkah model pembelajaran berbasis proyek. Sebenarnya langkah-langkahnya cukup sederhana, ya, sintaknya hanya ada beberapa. Yang pertama, membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan yang menantang. Yang kedua, merencanakan proyek. Langkah yang ketiga, menyusun jadwal proyek. Langkah yang keempat adalah monitoring. Langkah yang kelima, penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Kemudian langkah yang keenam adalah evaluasi. Evaluasi dari mulai planning, perencanaan, kemudian proses pengerjaan proyek sampai ke produk hasil dari proyek. Untuk lebih jelasnya akan saya berikan contoh rencana pembelajaran berbasis proyek. Bapak, Ibu, ini adalah sebuah contoh pembelajaran berbasis proyek Satuan Pendidikan SMP. Mata pelajarannya adalah IPA semester genap kelas 8. Sangat sederhana sekali, ya. Di kegiatan intinya, kegiatan inti ini kegiatan yang memang yang mencerminkan sintak daripada pembelajaran berbasis proyek. Pertama, merumuskan pertanyaan
Peserta didik membuat pertanyaan dari tayangan video atau gambar yang berhubungan dengan COVID-19 yang di-share oleh guru melalui grup WA. Langkah berikutnya atau langkah yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Peserta didik merencanakan proyek sesuai pertanyaan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Ketiga, menyusun jadwal. Peserta didik menyusun jadwal agar proyek dapat terselesaikan tepat waktu. Langkah keempat, monitoring kemajuan proyek. Guru memantau kemajuan proyek dan memastikan peserta didik menyelesaikan proyek sesuai jadwal. Langkah kelima atau sintak yang kelima, menguji proses dan hasil belajar. Peserta didik menjelaskan tentang konsep poster, artikel, langkah pembuatan dan praktek yang dilakukan melalui video atau foto dari smartphone, kemudian di-share ke gurunya atau ke pendidik. Sintak yang terakhir, melakukan evaluasi. Guru memberikan penilaian terhadap karya peserta didik dan memberikan kesempatan peserta didik untuk membagikan hasil karyanya di medsos mereka agar hasil karya dapat bermanfaat untuk masyarakat. Selesai. Ini salah satu contoh rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek yang sangat sederhana tapi berbasis proyek. Contoh berikutnya Bapak Ibu, ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran tematik satuan pendidikan sekolah dasar. Bapak Ibu, ini cukup detail langkah-langkahnya. Untuk kegiatan pendahuluan seperti yang sudah biasa kita lakukan, ada salam pembuka, doa, dan absensi, kemudian memberikan persepsi, memberikan orientasi, memberikan motivasi, kemudian baru menginjak ke kegiatan inti, di mana dalam kegiatan inti ini seperti sintaknya berbasis proyek. Yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar. Ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu siswa membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Siswa membaca teks tentang siapakah yang paling penting. Siswa dan guru bertanya jawab terkait teks yang telah dibaca. Siswa mengidentifikasi jenis sumber daya alam yang ada dalam teks serta manfaatnya bagi manusia. Siswa mengerjakan tugas yang ada pada LKS. Siswa membacakan hasil pekerjaannya di depan kelas. Kemudian guru mengajukan beberapa pertanyaan guna memancing minat siswa untuk melakukan sebuah aksi, yaitu aksi merawat sumber daya alam seperti yang ada pada teks. Ini adalah fase penentuan pertanyaan mendasar. Fase berikutnya adalah menyusun perencanaan proyek. Siswa dengan bantuan guru menentukan proyek yang akan dikerjakan, yaitu membuat pot tanaman dari bahan-bahan bekas seperti botol aqua, jerigen, dan lain sebagainya. Langkah berikutnya adalah siswa mengamati video tentang langkah-langkah membuat pot tanaman dari bahan bekas. Sintak berikutnya adalah menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Siswa secara berkelompok merancang tahapan penyelesaian proyek serta alat dan bahan yang akan digunakan. Siswa berkonsultasi tahapan penyelesaian proyek terhadap guru. Ini proses perencanaannya atau proses pembuatan jadwalnya. Sintak berikutnya adalah menyelesaikan proyek dengan fasilitator dan monitoring guru. Siswa secara berkelompok menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam membuat pot dari bahan bekas dan menentukan waktu yang dibutuhkan untuk setiap langkah pembuatan pot tanaman dari bahan bekas. Siswa secara berkelompok mulai membuat pot tanaman dari bahan bekas. Guru mengamati aktivitas peserta didik, melihat kemajuan setiap kelompok. Ini sebenarnya ada 2 tahap, yaitu penyelesaian proyek dan monitoring. Oleh guru ini dijadikan satu karena memang kegiatannya jadi satu. Jadi pada saat pelaksanaan proyek, guru kan melakukan monitoring, mengamati sehingga
guru tersebut, dua sintak ini jadikan satu sintak, satu langkah, yaitu penyelesaian proyek dan monitoring. Fase berikutnya adalah penyusunan laporan dan presentasi hasil proyek. Kegiatannya adalah siswa menyusun laporan dan mempresentasikan hasil kerja proyek kelompoknya di hadapan kelompok-kelompok yang lain. Kemudian di kegiatan akhir adalah kegiatan evaluasi proses dan hasil proyek. Kegiatannya adalah siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran pada hari itu. Siswa mengerjakan soal-soal post-test. Kemudian siswa melakukan refleksi, doa dan salam penutup. Ini adalah contoh-contoh rencana pembelajaran berbasis proyek yang bisa kita adopsi sesuai dengan konsep pembelajaran berbasis proyek. Demikian Bapak Ibu Guru yang bisa saya sampaikan terkait dengan menyusun rencana pembelajaran berbasis proyek dengan 4 materi, yaitu pengertian pembelajaran berbasis proyek, karakteristik pembelajaran berbasis proyek, syarat pembelajaran berbasis proyek, dan langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek yang saya sertai dengan beberapa contoh. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.